untuk mendukung percepatan penanganan limbah medis COVID-19 dan tata cara penyalurannya. Dalam PMK tersebut, secara nasional dialokasikan dana sejumlah 98.344.376.000 dan untuk Kabupaten Malang sendiri mendapat alokasi untuk 2 pemerintah kabupaten, yaitu untuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan yang masing-masing sejumlah 1.551.000.000. Nah, karena keterbatasan waktu juga kita hanya punya waktu sampai dengan tanggal 15 Desember untuk kelengkapan administrasi yang harus disampaikan ke KPPN, maka acara ini kita agendakan agar baik di KPPN maupun untuk pengelola di tingkat pemerintah daerah mempunyai kesamaan pandangan dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin penyampaian materi akan langsung dipandu oleh Mas Ponco yang sudah advance ya dalam hal pengelolaan DAP fisik ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sambutan di acara hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Mas Rifki. Monggo, Mas. Silakan Mas Rifki untuk memandu acara berikutnya. Siap, terima kasih Pak Indrawan atas arahan dan sambutannya. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, di kolom chat sudah kami bagikan, yaitu terkait daftar hadir, link daftar hadir, kemudian virtual background dan materi pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh dan menjadikan materi tersebut sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan ke depannya. Mungkin bagi yang baru bergabung dan masih belum mendapatkan, nanti akan saya kirim ulang untuk daftar hadir, virtual background, dan materi untuk pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata, mungkin kita akan langsung masuk ke acara inti, yaitu penjelasan terkait penyaluran cadangan DAP fisik di bidang lingkungan hidup ini oleh pemateri kita, yaitu Mas Ponco. Baik, kepada yang terhormat Mas Ponco, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Yang kami mohon izin konfirmasi suara saya terdengar dengan jelas. Mantap, siap. Jelas Mas Ponco. Baik. Yang terhormat Pak Hendrawan ini Kepala Seksi Bank, kalau posisinya di penyaluran DAP fisik ini selaku pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang terhormat Pak Iwan Susilo selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kalau di posisi penyaluran DAP fisik, beliau selaku pejabat penandatangan surat perintah membayar. Tadi dikatakan Pak Teddy seyogyanya membuka pada acara pada siang hari ini, beliau sedang ada acara bersamaan. Pak Teddy selaku Kepala KPPN Malang, posisi beliau selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAP fisik. Mas Rifki dan saya selaku apa nih Mas? Selaku pelengkap ya Mas. Lengkap aja. Pelengkap, nggih. Nggih, izin sebelum saya mulai pemaparan dari PKAD Pasuruan sampun hadir nggih? Bu Indah. Hadir Pak Ponco. Iya, matur nuwun Bu Indah. Saya absen dulu. Ya. Dari PKAD Kabupaten Malang ini udah hadir, tapi PKAD Kabupaten Malang karena ini nanti yang terbaru itu ada di PKAD soalnya.
PKAD Kabupaten Malang udah hadir di sini, tapi saya minta responsifnya, minta responnya. PKAD Kabupaten Malang, bisa dibantu unmute Mas Rifki. Saya ingin memastikan bahwa di sana ada orangnya. Bentar, ini belum respon ini, Mas. Muncul. Monggo Bapak Ibu PKAD Kabupaten Malang Baik, kalau belum untuk ada bisa, iya, kemungkinan dari masih dinas AFK. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ada? Ini ada 2 perwakilan. Monggo. Ada, Pak. Iya. Oh, baik Pak Agus, matur Siap. nuwun. Nggih. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sudah ada. Sudah ada Indah. untuk dari Pasuruan, cuman belum respon ini Mas Muncul. Baik. Mohon minta tolong ya Bu Indah nggih, diingatkan untuk Kabupaten Pasuruan. Ya Pak, ini mau saya hubungi nih Pak. Nggih. Ye. Untuk APIP semuanya APIP Kabupaten Malang. Hadir Pak Kabupaten. Baik, APIP Kabupaten Pasuruan. Hadir. Baik. Nah, ini yang terakhir yang paling penting juga, pejabat dari ULT Kabupaten Malang sudah ada. Siap, hadir Bapak. ULP Kabupaten Pasuruan. Hadir, Bapak. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari PKAD Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan. Nggih, matur nuwun. Dari APIP Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dari PKAD, dari Bapeda, dan dari OPD Dinas Lingkungan Hidup yang memang terlibat terkait langsung dalam penyaluran cadangan dak fisik lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan penjelasan pembukaan dari Pak Hendrawan tadi, sesuai dengan PMK KMK 19 2021, bahwasanya Kementerian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, bahwa di sana dirasa penting sebagai tindak lanjut dari PMK 17 2021 terkait dengan dana transfer daerah dan dak fisik dalam rangka penanganan COVID-19, ternyata dirasa perlu untuk menganggarkan satu item lagi, yaitu terkait dengan penanganan limbah. Karena di PMK 17 kemarin hanya menganggarkan terkait bagaimana penanganan COVID dan dampaknya, tapi belum tersentuh nih. Ternyata penanganan COVID itu ada muara akhirnya, yaitu limbah. Nah, limbah itu kalau dibiarkan juga akan berdampak dengan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit baru lagi, maka dianggarkanlah cadangan dak fisik penanganan limbah medis, limbah B3. Limbah B3 ini istilahnya apa ya, orang kesehatan lebih tahu nih sebenarnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu yang jadi prioritas dalam penggunaan alokasi cadangan dak fisik. Izin saya share screen materi. Nah, ini agenda pembahasan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukum ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendrawan, sudah disinggung sedikit oleh saya. Kemudian yang kedua, paku alokasi cadangan dak fisik lingkungan hidup. Jadi Pak Hendrawan juga sudah menyinggung. Kemudian yang ketiga, rencana kegiatan cadangan dak fisik, persyaratan penyalurannya seperti apa, tahapan penyalurannya, kewajiban Pemda setelah disalurkan cadangan dak fisik nanti apa yang harus dilakukan oleh Pemda,
Yang terakhir, apa sih yang terbaru di aplikasi Omspan terkait dengan penyaluran cadangan dak fisik lingkungan hidup ini. Diakhiri dengan diskusi. Nah, kami harapkan ketika diskusi ini peran aktif dari BKAD, dari OPD, dari ULP, dan nanti juga bisa minta konfirmasi atau minta tanggapan, minta saran dari Bapeda yang memang menangani langsung anggaran Pemda. Ini saya lewatin aja nggih, langsung ke pagu alokasi. Nah, di pagu alokasi dari 5 Pemda yang ada di KPPN Malang yang mendapatkan alokasi cadangan dak fisik itu hanya 2 Pemda, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Alokasinya sama sebesar 1.551.000.000 rupiah. Nah, ini tentunya jadi apa ya? Jadi sesuatu yang prestisius bagi dua kabupaten ini, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, karena cadangan dak fisik ini selalu dimonitoring oleh tim DJPK, tim perbendaharaan, khususnya tim Kementerian Keuangan itu akan memonitoring ini, karena ini salah satu proyek strategis nasional. Nah, di RK, jadi rencana kegiatan, itu udah muncul di Omspan. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa membuka RK-nya masing-masing, baik di lingkup BKAD-nya, lingkup APIP-nya, maupun lingkup OPD-nya. Nah, untuk OPD, Dinas Lingkungan Hidup, kemarin BKAD, masing-masing Pemda telah menyampaikan surat ke kami terkait dengan permintaan user Omspan terbaru untuk penyaluran cadangan DAK fisik ini, dan udah kami sampaikan kepada PIC dak fisik di masing-masing BKAD. Jika OPD, Dinas Lingkungan Hidup, belum menerima user tersebut, dapat konfirmasi ke PIC dak fisik di BKAD, ke Bu Indah kalau di Kabupaten Pasuruan, ke Pak Firman kalau di Kabupaten Malang. Nah, fungsinya apa user tersebut? Karena untuk pengelolaan cadangan dak fisik, usernya dibedakan dengan pengelolaan dak fisik yang reguler. Jadi ketika Dinas Lingkungan Hidup kemarin dapat tahun ini mengelola dak fisik, maka akan ada 2 user. Jangan sampai tertukar nih. Untuk cadangan pakai user terbaru, untuk yang reguler menggunakan user yang selama ini Bapak Ibu gunakan. Karena ketika akan memproses cadangan dak fisik menggunakan user yang selama ini Bapak Ibu gunakan, tidak akan muncul nanti pagunya, tidak akan muncul nanti RK-nya. Oke, jadi khusus untuk cadangan dak fisik, usernya adalah user Omspan sendiri. Nah, untuk rencana kegiatan cadangan dak fisik di Kabupaten Malang, dari data kami, di Omspan kami, harusnya sama, di Omspan-nya Bapak Ibu juga harusnya datanya sama seperti ini, karena ini given oleh sistem, berdasarkan hasil inputan Krisna dari Bappenas, dari DJA, dari Kementerian Lingkungan Hidup, seperti ini hasilnya. Nah, di sini yang perlu jadi perhatian adalah di metode pengadaan. Di metode pengadaan, kita baca Kabupaten Malang terlebih dahulu ya. Di metode pengadaan ini diberikan fleksibilitas. Jadi masing OPD itu bisa menggunakan swak kelola, e-katalog, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau melalui lelang atau seleksi. Kalau nanti ini pertimbangannya silakan didiskusikan antara OPD dengan ULP di masing-masing Pemda. Mana sih yang paling aman, cepat, supaya ini bisa tersalur maksimal tanggal 15 Desember nanti. Nah, yang paling unik di sini, di volumenya, di output. Volumenya hanya 1 unit. Ini sesuatu yang unik karena di sini kan rincian kegiatannya pengemasan, penyimpanan, dan pengumpulan limbah B3 medis ya. Ya, 1 unit. Saya nggak ngerti nih kalau kami dari sisi APBN harusnya kalau 1 unit ya 1 kontrak. 1 unit 1 kontrak. Nanti kami akan konfirmasi di belakang apakah ini kontraknya dipecah ataukah 1 kontrak. Nah, untuk Kabupaten Malang kegiatannya ada di Kepanjen. Untuk rincian kegiatannya terkait dengan pengemasan, penyimpanan, dan pengumpulan limbah B3 medis. Oke, itu RK-nya
Kabupaten Malang. Untuk RK Kabupaten Pasuruan, sama, untuk metode pengadaannya juga fleksibel. Volumenya pun sama, 1 unit. Lokasinya di Sukorejo. Jadi perhatian sama ULP-nya, OPD bisa koordinasi dengan ULP, mana sih yang terbaik untuk percepatan penyaluran cadangan dak fisik. Itu terkait dengan RK. Jadi RK ini sudah muncul di OMSPAN masing-masing OPD, OMSPAN-nya APIP, OMSPAN-nya BKAD, dan OMSPAN-nya KPPN. Monggo masing-masing pihak, OPD, APIP, BKAD, kami udah memverifikasi ini, oh seperti ini kegiatannya. Insya Allah ini akan bisa tercapai lah sampai 15 Desember. Nah, sekarang tinggal OPD, APIP, sama BKAD. Silakan tingkatkan sinergi bagaimana bisa merealisasikan rencana kegiatan yang telah muncul di RK ini supaya maksimal tanggal 15 Desember dapat direalisasikan. Dari RK ini, OPD nanti harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk menyalurkannya. Nah, persyaratannya apa? Untuk penyaluran cadangan dak fisik lingkungan hidup. Nah, untuk penyaluran dak fisik lingkungan hidup, ada 6 poin yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, penyaluran dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak kegiatan yang telah direkam dan disetujui Pemda. Nah, kalau kita berbicara masalah sekaligus, kalau dikaitkan dengan dak fisik yang reguler, itu kalau sekaligus kan seluruh kontraknya harus lengkap, dibayarnya sekaligus. Nah, ini akan berbeda Bapak Ibu. Jadi sekaligus yang dimaksud di sini nanti akan berbeda dengan sekaligus dak fisik reguler. Sekali lagi, penyalurannya dilakukan sekaligus, nilai kontrak sebesar nilai kontrak kegiatan yang telah disetujui oleh Pemda. Jadi kalau status kontraknya masih direview APIP, apalagi masih di input dinas, ya nggak akan muncul nanti uangnya. Kemudian yang kedua, nilai kontrak kegiatan dapat berdiri sebagian atau seluruh data kontrak kegiatan. Jadi misalnya, tadi di RK-nya kan ada 1 unit. Misalnya 1 unit itu terpecah jadi 5 kontrak ya. Nah, kontrak 1, kontrak 2 udah selesai. Kontrak 3, kontrak 5 belum selesai. Maka kontrak 1, kontrak 2 dapat diajukan terlebih dahulu. Tidak harus menunggu 5 kontrak itu selesai ditandatangani. Jadi bisa diajukan sebagian, berapa jumlah kontrak yang selesai, atau seluruhnya. Tapi kami sarankan sebagian-sebagian. Kalau nunggu seluruhnya nanti takutnya nggak terkejar sampai 15 Desember. Oke. Terus yang ketiga, Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran cadangan dak fisik beberapa kali terkait dengan nomor 2 tadi. Jika kontraknya sebagian, maka beberapa kali. Jika seluruhnya sudah diajukan secara keseluruhan di awal, maka cukup sekali. Nah, ini yang terbaru di poin nomor 4. Pemda melakukan penandaan atau tagging. Pemda di sini, yang dimaksud Pemda adalah BKAD. BKAD melakukan penandaan atau tagging atas kontrak kegiatan yang akan menghasilkan batch penyaluran, yaitu batch 1. Jadi ini sistemnya seperti sistem DAK fisik reguler yang campuran. Jadi nanti kontrak yang udah selesai, misalnya tadi contohnya 5 kontrak, 2 kontrak baru selesai, di tagging dulu ya 2 kontrak tadi. Maka akan menghasilkan batch 1 untuk penyaluran cadangan dak fisik. Nah, kemudian sisanya bagaimana? Kontrak yang ketiga sampai kelima bisa di tagging lagi, nanti akan menghasilkan batch kedua, dan seterusnya. Ini yang terbaru di BKAD, masalah tagging kontrak. Nah, kemudian terakhir, BKAD agar memastikan data kontrak yang akan dilakukan penandaan atau di tagging tadi sudah benar. Kenapa harus dipastikan itu sudah benar? Karena data kontrak yang telah dilakukan tagging bersifat final dan tidak dapat dilakukan perubahan atau penghapusan. Nah, ini
BKAD harus lebih hati-hati terkait dengan penyaluran cadangan dak fisik ini. Karena ketika BKAD udah men-tagging kontrak tersebut sebagai syarat salur cadangan dak fisik, maka kontrak itu sudah tidak dapat diubah, sudah tidak dapat diadendum, bahkan tidak dapat dihapus. Jadi itu benar-benar kontrak sudah final. Sehingga kami sarankan BKAD ketika melakukan tagging itu diteliti benar-benar. Sebenarnya kan udah ada filternya ya. Dari OPD ngerekam kontrak, kemudian direview oleh APIP, itu filter pertama. Nah, BKAD ini filter yang kedua, filter terakhir. Dan kami KPPN, ketika itu udah di tagging, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita mau nggak mau harus menerima itu sebagai kontrak yang final. Jadi seandainya nanti ada kesalahan, OPD itu lapornya ke BKAD, bukan ke KPPN, karena finalnya udah di BKAD nih Bapak Ibu. KPPN tidak berhak lagi menolak kontrak tersebut jika sudah di-tagging oleh BKAD. Oke, teman-teman BKAD, sekali lagi pastikan sebelum melakukan tagging, pastikan kontrak sudah benar. Jadi yang paling rawan, yang terbaru di poin nomor 4, yang paling rawan di poin nomor 6. Jika BKAD masih ragu untuk melakukan tagging, silakan koordinasikan kembali dengan OPD-nya, koordinasikan kembali dengan APIP-nya. Jika ingin meminta pertimbangan dari KPPN, monggo konsultasikan dengan KPPN. Oke. Jadi sekali lagi, jangan asal tagging kontrak untuk penyaluran cadangan dak fisik lingkungan hidup ini. Itu Bapak Ibu terkait dengan mekanisme penyaluran. Terus apa aja persyaratan penyalurannya cadangan dak fisik lingkungan hidup? Ini cukup sederhana. Persyaratannya yang pertama adalah rencana kegiatan. Ini given. Ini udah ada di otomatis di aplikasi Omspan. Nah, yang menjadi perhatian di sini di daftar kontrak kegiatan. Jadi untuk penyaluran cadangan DAK fisik lingkungan hidup ini syaratnya cuma satu. Yang penting sudah ada kontrak kegiatan. Itu udah bisa disalurkan ke KPPN, tidak perlu menunggu BAST-nya. Terus apakah BAST itu tidak penting, Pak? Oh, BAST itu penting. Tapi untuk percepatan penyaluran, untuk mengeluarkan uang dari rekening kas umum negara, yang kami butuhkan selaku KPA penyalur dak fisik hanya daftar kontrak kegiatan. Ketika daftar kontrak kegiatan sudah ada, sudah di-tagging oleh Pemda, sudah disetujui oleh BKAD, disampaikan ke KPPN, selaku KPA penyalur, maka KPPN berdasarkan daftar kontrak tadi, nilainya berapa, itu yang kami terbitkan SPM, kami terbitkan SP2D-nya. Keluarlah itu uang dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerahnya, sebesar daftar kontrak yang telah diajukan ke KPPN. Nah, terus BAST-nya di mana? BAST-nya nanti sebagai petinggal, sebagai arsip di masing-masing OPD dan BKAD. Itu tetap Bapak Ibu perlukan ketika ada pemeriksaan atau audit dari BPK. Tapi bukan sebagai syarat salur. Sekali lagi, yang sebagai syarat salur hanya daftar kontrak kegiatan. Nah, syarat salurnya cuma satu. Jadi kalau sampai tanggal 15 Desember itu tidak tersalurkan, ya kebangetan. Oke. Apalagi kalau saya lihat di RK-nya cuma 1 unit. Kalau sampai nggak selesai, ya kebangetan juga. Oke. Nah, daftar kontrak ini itu isinya bisa daftar kontrak kalau dia menggunakan lelang. Jika pemesanan barang, bisa dalam bentuk pelaksanaan kegiatan swakelola, jika memang itu dalam kegiatan swakelola. Dan harus mencantumkan proyeksi tenaga kerja untuk penyelesaian kegiatan. Jangan lupa kontrak ditandatangani oleh kepala daerah dan paling lambat diterima KPPN Malang pada aplikasi Omspan tanggal 15 Desember 2021.
Ini secara aturan 15 Desember 2021. Tapi kami harapkan sebelum tanggal 15 Desember, kalau bisa udah masuk ke kami, untuk menghindari jika ada kesalahan input, jika ada sesuatu yang masih harus diperbaiki oleh OPD, oleh APIP, oleh Pemda, maka masih ada ruang waktu yang cukup sebelum batas akhir penyaluran. Ya, sekali lagi, syaratnya cukup daftar kontrak kegiatan yang telah ditandatangani kepala daerah dengan status disetujui Pemda, paling lambat kami terima 15 Desember 2021. Nah, bagaimana tahapan penyalurannya? Nah, OPD lingkungan hidup masing-masing Pemda menggunakan user omspan yang terbaru kemarin, tugasnya adalah melakukan perekaman data kontrak dan proyeksi tenaga kerja pada aplikasi omspan. Kemudian APIP ini user omspan-nya tetap sama, tidak ada perubahan, melakukan review atas data hasil rekaman OPD tadi. Di review tuh rekaman kontraknya udah benar belum, proyeksi tenaga kerjanya udah benar atau belum. Nah, bagaimana reviewnya? Nah, bandingkan nih antara yang ada di omspan yang telah direkam dengan kontrak fisiknya yang disampaikan oleh dinas ke APIP. Bandingkan, benar nggak sih yang direkam? Sama nggak sih yang direkam di omspan dengan yang kontrak manual yang diterima oleh APIP? Sebatas itu. Kalau udah direview APIP, cetak itu LHR hasil review. Itu tidak sebagai syarat salur LHR hasil review, tapi disampaikan ke BKAD dan disampaikan ke OPD sebagai arsip. Nah, jika itu sudah disetujui oleh APIP, dirasa benar, baik data kontraknya maupun proses tenaga kerjanya, makanya APIP kemudian by system akan meneruskan kepada BKAD-nya. Jika APIP menolak kontraknya OPD, dikembalikan lagi ke OPD untuk dilakukan perbaikan. Nah, atas kontrak yang telah disetujui oleh APIP, BKAD pun melakukan verifikasi. Nah, ini yang saya katakan tadi harus hati-hati nih. Jangan asal tagging. Jadi ini walaupun udah disetujui oleh APIP, BKAD harus benar-benar melakukan verifikasi ulang. Dicek kembali, konfirmasi ke OPD-nya, konfirmasi ke APIP-nya. Jika udah setuju, silakan lakukan tagging untuk membuat batch penyaluran. Jika nggak setuju, dikembalikan lagi. Langsung ke OPD-nya. Kalau dari BKAD nggak lewat APIP ya, mengembalikannya. BKAD ketika menolak, data itu kembalinya langsung ke OPD, tidak ke APIP. Nah, ketika tagging ini, setelah selesai tagging, dicetak daftar kontrak kegiatan dan disampaikan kepada kepala daerah, kepada bupati, untuk ditandatangan. Setelah tanda tangan, diupload segera, paling lambat tanggal 15 Desember tadi, ke aplikasi Omspan, untuk KPPN lakukan verifikasi. Jika hasil verifikasi telah sesuai, kita akan terbitkan SPP, SPM, terbit SP2D. Jika tidak sesuai, kami kembalikan ke BKAD. Nah, jadi kalau dari alur ini, OPD, kalau sudah menyampaikan persyaratan ke BKAD, konfirmasinya harusnya nggak ke KPPN langsung, konfirmasinya ke BKAD. Beberapa kasus OPD merasa sudah menyampaikan ke BKAD, konfirmasinya ke KPPN. Ya kalau dari alur ini ya tidak nyambung, karena KPPN hanya berhubungannya dengan BKAD, tidak dengan OPD langsung. Ya kami bingung jawabnya. Pak, dari RSUD ini udah mengajukan persyaratan dak fisik ke BKAD kok belum terbit SP2D-nya. Karena di KPPN dalam mencairkan itu tidak melihat dinas itu dari mana, tapi kita melihatnya dari bidang kesehatan. Dan kita nggak ngerti nih bidang kesehatan ada yang dikelola dinas kesehatan, ada yang dikelola oleh RSUD misalnya. Ya, jadi OPD ketika ada penyaluran yang belum
tersalurkan konfirmasinya ke PKAD. Nanti PKAD akan konfirmasi ke KPPN. Ini alur daripada tahapan penyaluran cadangan dak fisik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang terbaru di Omspan? Di Omspan yang terbaru adalah di user PKAD. User PKAD harus melakukan tagging. Nah, tagging ini baru dapat dilakukan setelah BKAD merubah status kontrak yang telah disetujui oleh APIP menjadi disetujui Pemda. Maka nanti akan di kolom batch-nya sini, di kolom batch akan muncul gambar apa nih? Pensil ya, untuk melakukan tagging batch. Di tagging, kalau dia memang ada 5 kontrak, tadi saya contohkan, baru selesai 2, jadi yang baru 2 yang di tagging, maka nanti di sini akan muncul batch pertama. Nah, nanti di konfirmasi penandaan batch ini akan ada disclaimer. Saya telah yakin menandai batch kontrak ini dan saya menyadari bahwa data kontrak tidak dapat diubah kembali setelah batch dipilih. Ini harus Bapak Ibu klik. Ini kata-kata ini cuman berapa kalimat, cuman 1 kalimat ya, tapi ini maknanya sangat dalam. Ini implikasinya sangat dalam. Ini artinya kontrak ini ketika Bapak Ibu tagging, tadi udah saya jelaskan di awal, itu tidak dapat diubah lagi, udah sifatnya final. Jangan sampai nanti udah Bapak Ibu di PKAD tagging, kemudian OPD-nya konfirmasi. Pak, PKAD tolong dibatalkan dulu, itu nggak bisa lagi. Maka kami sarankan sebelum melakukan tagging ini, konfirmasi dulu ke OPD-nya. Ini benar udah final belum? Masih ada perubahan tidak? Jika masih ada perubahan, kemungkinan masih ada perubahan, maka kami sarankan jangan dilakukan tagging dulu. Tunggu sampai benar-benar OPD-nya yakin bahwa kontrak ini fix, tidak ada perubahan sama sekali. Itu saran kami untuk PKAD, karena ini sifatnya final. Jadi kalimat ini itu implikasinya, tadi kontrak itu final, tidak dapat diubah lagi, tidak dapat dilakukan adendum. Ini harus kami lakukan berulang-ulang nih. Soalnya nanti kalau ini kejadian di KPPN Malang, nanti pasti yang akan dibawa-bawa tuh KPPN Malang. Padahal ini filter terakhirnya ada di BKAD, bukan di kami. Jadi ini kami tekankan kembali ke BKAD. Jadi perhatian BKAD, sebelum melakukan tagging, sebelum mengklik kalimat ini, monggo konfirmasi dulu ke OPD-nya terkait dengan kontrak yang akan di tagging. Kemudian, nah ini peringatan yang udah saya sampaikan tadi nih, bersifat final. Ketika uang itu udah masuk, cadangan dak fisik udah masuk ke RKUD, udah disalurkan ke OPD, udah terbit SP2 di BUD-nya, Pemda punya kewajiban untuk menyusun laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari cadangan dak fisik. Yang laporan ini merupakan satu kesatuan dengan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK fisik reguler yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi itu jadi itu jadi satu kesatuan laporannya nanti. Yang ini nanti akan digunakan sebagai syarat penyaluran DAK fisik tahun anggaran 2022. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Monggo saya minta dari Kabupaten Malang terlebih dahulu, dari PKAD-nya, dapat diinfokan ke kami progres dari persiapan data kontrak penyaluran cadangan dak fisik di Kabupaten Malang. Monggo kami persilakan. PKAD Kabupaten Malang, udah terhubung?
Mas Rifki minta tolong di unmute Mas. Baik. Bentar, ini belum respon. Kabupaten Malang, monggo. Oke, kalau Malang belum respon, ke Pasuruan dulu aja Mas. Iya. Tadi sudah unmute tapi belum ada suaranya nih kayaknya. Apakah speakernya atau apanya kurang tahu juga ini. Atau mungkin ada lain yang di lingkup BKAD Malang, Kabupaten Malang yang bisa mewakili mungkin. Atau kalau tidak ada dari BKAD Kabupaten Pasuruan, monggo. Selamat siang Pak Ponco dan Pak Rizky. Ya, siap, silakan Ibu, monggo. Oke. Mau tanya untuk yang kalau yang diakan cadangan ini kan yang utamanya ada di BPKD, nggih. Kalau saya lihat tadi untuk seperti APIP itu tetap menyetujui lebih dahulu ya Pak. Setelah itu BPKD yang menyetujui, tapi kita harus konfirmasi ke perangkat daerahnya. Seperti itu Pak Ponco. Nggih Bu Indah. Nggih. Jadi nanti untuk proses di OPD sama seperti biasa. Merekam data kontrak. Kemudian APIP mereview, cetak LHR, nggih. Kemudian BPKAD menyetujui atau menolak kontrak tersebut. Nah, yang beda di BPKAD adalah tagging, Bu. Untuk DAK fisik reguler karena tidak ada tagging ya, tidak ada pemilihan kontrak. Nah, kontrak itu satu kesatuan kalau kita berbicara DAK reguler. Nah, ini kalau cadangan DAK fisik, Bu Indah nanti itu harus melakukan tagging. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup itu dari RK 1 unit itu ada berapa kontrak sih? Misalnya kalau 1 unit cuma 1 kontrak ya enak Bu. Ibu tetap melakukan tagging untuk 1 kontrak, nanti akan terbentuk batch 1, nilainya akan sebesar nilai kontrak yang telah disetujui oleh Pemda, itu yang akan jadi SP2D. Nah, jika 1 unit tadi terpecah jadi 5 kontrak misalnya, kalau 5-5-nya udah selesai langsung diinput oleh OPD-nya itu enak. Ibu cuman bikin untuk tagging 5 kontrak tadi akan jadi batch 1. Nanti nilai penyalurannya sebesar nilai kontrak dari nilai total dari 5 kontrak tadi. Nah, yang jadi permasalahannya jika 5 kontrak tadi misalnya yang 2 udah selesai, yang 3 belum selesai. Ibu harus men-tagging dulu yang 2 kontrak udah selesai dulu, Bu. Itu tagging sebagai batch 1, nanti sisanya 3 kontrak yang belum selesai itu bisa di-tagging lagi, bisa menjadi batch 2 atau menjadi batch 3 dan seterusnya. Yang terbaru di PKAD adalah di tagging ini sih, Bu Winda. Kalau untuk OPD, APIP masih sama. Jadi kalau pemberlakuan taggingnya yang ada di BPKAD itu kita seperti pemberlakuan di batch punyanya campuran sekaligus kesehatan itu ya Pak ya? Betul, seperti campuran Bu. Campuran ya? Iya. Jadi cuman kita nanti yang harus dicermati untuk berapa kontrak yang untuk DLH untuk ini berapa kontrak. Jadi yang tetap kita menyetujui sesuai dengan kontrak yang dinaikkan di daftar kontraknya berapa dulu di bid satunya. Itu kita setujui, kita ajukan seperti yang campuran itu ya Pak ya? Iya, tapi yang jadi perhatian Bu Indah sebelum melakukan tagging tadi, karena kalau udah di tagging kan bersifat finalnya nggak bisa diubah lagi. Nah, itu kami sarankan sebelum melakukan tagging konfirmasi ulang ke OPD-nya, ke APIP-nya, apakah kontrak ini benar-benar sudah fix untuk kami setujui. Jika mereka udah menyatakan setuju, Ibu klik konfirmasi tadi yang ada kalimat tadi, Bu. Saya telah yakin, Ibu tagging, kirim ke kami. Oh ya. Oke, kalau sudah dipilih itu sudah tidak bisa dirubah lagi ya Pak ya? Nah, final ya? Betul. Oke. Siap, untuk progresnya sampai sejauh mana Bu saat ini untuk Kabupaten Pasuruan?
Infonya tadi itu sebenarnya sudah masih ada nunggu kurang lebih minggu inilah Pak untuk cuman kepastiannya ini kalau untuk delahnya ada ini Pak, monggo langsung disuruh menyampaikan aja baik. progresnya bagaimana. Monggo Monggo. dari DLH Kabupaten Pasuruan. Baik Pak, saya mau menyampaikan progresnya. Halo Bapak, Nggih, monggo Bu. Dengan Ibu siapa? Catur. Ibu Catur nggih. Oke. Progresnya untuk kantong plastik sama motor roda 3 kita sudah proses pengadaan Pak. Kemarin retender. Mohon izin Bu Catur, ini kontraknya ada berapa kontrak jadi? 6 Pak. Dari 1 unit itu terpecah jadi 6 kontrak. 6, iya. Nah, dari 6 kontrak tersebut progresnya seperti apa? Kalau yang kantong plastik sama motor roda 3 kita masih tender Pak, proses tender cepat. Tender cepat. Iya. Sekarang posisinya sudah sampai proses upload penawaran Pak dari upload penyedianya. penawaran. Oke. Kalau APD sama cold storage kan PL. Sayang hari ini Pak. Oke. Terus kalau depo kita proses tanda tangan kontrak dengan penyedianya. Nah, Udah proses tanda tangan kontrak yang 2 ini. Yang depo saja. Depo saja. Ya. Kemudian yang Dropbox. Nah, Dropbox ini kita masih belum mendapatkan penyedia, Pak. Karena harga pasar itu lebih tinggi daripada pagu yang tersedia. Oke. Kalau di pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup yang Ibu terima seperti apa? Jika pagunya tidak mencukupi untuk pengadaan. Nah, ini mau saya tanyakan juga, Pak. Karena kemarin informasinya kan kalau tadi di OMSPAN-nya juga itu kan 1 unit. Sedangkan kita terkendala di Dropbox, Pak. Apakah kalau seumpamanya Dropbox-nya itu kita tidak menemukan penyedia sampai dengan waktu yang telah ditentukan, itu berpengaruh kepada penyaluran dana yang lain, kah, Pak? Kalau berpengaruh terhadap penyaluran dana yang lain tentunya tidak ya. Jadi yang 5 kontrak lainnya seandainya yang Dropbox ini tidak tercapai sampai 15 Desember nanti, yang 5 kontrak tadi tetap dibayarkan. Hanya nanti di laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output-nya, karena di RK-nya 1 unit, itu tidak akan tercapai 1 unit. Paling cuma 0, berapa unit gitu kan. Oh, jadi nanti modelnya kayak presentase gitu, Pak? Iya, nanti akan seperti presentasi dalam menghitung volume output-nya itu. Oh, volume. Ya, jadi yang ini ya, jadi ada 1 yang masih memang belum. Dari ULP-nya ada nggak dari ULP-nya? ULP Pasuruan? Masih rapat ya? Iya. Siang, Pak. Iya, Pak. Monggo, Pak, terkait dengan kontrak 6 kontrak dari Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan cadangan dak fisik ini. 6 kontrak ini posisinya kan tadi dikatakan 4 ya masih tender cepat sama PL nggih. Kemudian yang depo udah proses tanda tangan sama 1 yang Dropbox ini kemungkinan karena pagunya tidak mencukupi untuk pengadaan. Itu kalau dari ULP seperti apa pandangannya, Pak? Oke, makasih Pak Ponco. Kalau yang masuk ke kami itu yang tender cepat, Pak. Tender cepat berarti yang pengadaan langsung diproses oleh OPD-nya sendiri. Oke, yang tender cepat itu baru minggu kemarin masuk ke kami. Minggu kemarin. Sekarang posisinya? Sekarang sudah hari tender, hari ini tadi unwishing, besok terakhir upload penawaran. Oke. Kemungkinan gagal lelangnya ada? Kemungkinan gagal tendernya juga ada, Pak. Mungkin penyedianya yang tidak ada karena apa namanya mungkin jangka waktunya atau bagaimana, atau dari spesifikasi yang diminta dari dinasnya kan kita tidak bisa lihat penyedianya.
Baik. Nggih. Jika ini gagal lelang misalnya, seandainya gagal lelang ini kan waktu udah tanggal 15 November nggih saat ini nggih. Nggih. Penyaluran 15 Desember itu kurang lebih ya kalau kita itu sebulan lagi. 15 Desember itu Nggih. yang Udah. masuk kontraknya apa sudah selesai barangnya? Kontrak. Kontrak nggih. Seandainya ini gagal lelang, masih Nggih. mencukupikah untuk mencukupi untuk sampai 15 Desember nanti? Dari Kalau ULP, untuk sampai 15 Desember masih mencukupi, Pak. seandainya ada tender ulang Nggih, ya. ada tenuran lagi masih bisa. Baik. Nggih. Kemudian kalau yang tadi apa yang Dropbox nggih, apa Nggih, gimana? yang Dropbox. Itu berapa unit belinya? Nah, itu ke OPD-nya konfirmasinya. Oh, nggih sampun kalau gitu ya. Oke, nggih. Nah, itu kalau seandainya ini kan kontraknya nanti apa ya Pak yang Dropbox ini? Kalau dari ULP menyarankan apa? Kalau menurut saya harusnya kemarin itu kalau barangnya ada beberapa Dropbox-nya, tidak hanya 1 unit, terus kontraknya pakai satuan saja. Kontrak satuan, Nggih. berarti oke. Jadi kalau satuan itu kan kemungkinan nggak tersalurkan untuk Dropbox total pagunya itu kecil nggih? Nah, seandainya pagunya ada yang tidak mencukupi, misalnya jumlahnya ada 10, kemudian pagunya kurang, yang dikurangi volumenya, Pak. Volumenya. Maaf Mas Adi, Nggih. petunjuk dari KLHK kita tidak boleh mengurangi volume. Betulnya gitu. Belinya Iya. berapa? 30 unit, 30 pieces. Nah, berarti kemarin ngitungnya yang salah ya? Itu harga pagu dari KLHK, Mas. Kalau harga pagunya dari KLHK-nya segitu, berarti di pasaran harusnya ada. Kalau saya kemarin survei harga dengan spek seperti itu di atas 2 juta. Harga pagu dari KLHK 1,5. Nah, berarti yang salah KLHK-nya dong. Nah, makanya itu saya tanyakan di sini karena kan sepertinya kan KPK-nya enggak tahu loh, Mbak, kalau pagu. Iya. Iya. Makanya saya kan nggih. bertanya kalau semuanya tidak ada salah satu kontrak yang tidak terpenuhi, apakah mempengaruhi penyaluran dana yang lain? Nah, informasi dari KPPN kan tidak, tetap dibayarkan, tapi nanti outputnya tidak 1 unit gitu kan. Nggih. Mungkin itu Pak Ponco dari Nggih. BPBJ Pak Ponco. Nggih. Terima kasih, matur nuwun. Nah, jadi Bu Sinten, Bu Catur nggih. Bu Nggih. Catur, nah terkait dengan Dropbox. Dari ini ya, dari pedomannya nih, pedomannya KL Kementerian Lingkungan Hidup itu spesifikasinya udah ada kan? Udah dijelaskan spesifikasinya. Ada Pak speknya, cuman harganya yang tidak sesuai. Kalau Ibu, kalau nggak ada speknya itu, saya nggak bisa mengarahkan, nggak boleh. Nggak jadi Bu. Nanti Ibu konsultasi ke ini aja nggih. Kami sarankan ke Kementerian Lingkungan Hidup aja nggih. Seperti apa solusinya? Karena kalau dari kami selaku KPA penyalur, kami mengharapkan seluruh pagu itu terserap sebesar 1,551 miliar sekian ya terserap. Jika memang ada kendala, berarti kan itu ada kendala di Dropbox nggih. Di Dropbox silakan Ibu konsultasikan ke Kementerian pengampunya Ibu. Tapi komitmen untuk selesai sampai 15 Desember? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, termasuk yang Dropbox ya? Ya, masih kami usahakan sampai detik ini, Pak. Siap. Ibu, matur nuwun Bu Catur. Kemudian dari izin dari APIP. Ya, sama-sama, Pak. Matur nuwun, dari APIP-nya Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Sinten ya? Ini yang penting pada saatnya Izin Pak, suaranya terputus-putus. kalau terkait dengan review, kalau umpamanya sudah selesai, terus suratnya diajukan ke
inspektorat, dokumennya juga di bawah sekalian. Tidak hanya suratnya saja, langsung dengan dokumennya. Jadi bisa cepat kami tangani. Memang mohon hati-hati karena ini waktunya sangat mepet dan pencairannya saja, tapi juga selesainya kegiatan itu juga sampai di akhir tahun nanti keuangan saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, baik Pak dari Apip. Sebenarnya saya nggak terlalu mendengar apa yang disampaikan karena suaranya terputus-putus ya. Tapi pada intinya Apip akan mendukung ketika ada pengajuan review dari OPD. Apip tadi kalau nggak salah saya dengar, yang penting ada dokumen pendukungnya, jadi tidak hanya menyampaikan melalui Omspan, tapi disampaikan juga bukti fisik kontraknya untuk menjadi bahan pembanding antara yang disampaikan di Omspan dengan yang tertuang di hard copy kontraknya. Kemudian kami minta penjelasan dari Bapeda Pasuruan. Bapeda Pasuruan ada? Silakan Bapeda Pasuruan untuk bisa unmute. Ini ada, cuman sepertinya belum respon. Baik, saya yang ingin meminta konfirmasi nih untuk menjembatani OPD lingkungan hidup terkait dengan Dropbox tadi. Dijembatani atau dibantu koordinasi dengan Dinas Kementerian Lingkungan Hidup Pusat, karena ini kan proyek Kementerian Lingkungan Hidup. Belum tersambung ya untuk Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sudah tersambung BKAD Kabupaten Malang. Monggo Bapak Ibu BKAD Kabupaten Malang untuk bisa open mic. Kalau belum ada BKAD Kabupaten Malang, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dulu. Sudah sepertinya Mas Anjar. Silakan Pak Agus. Oke, Pak Ponco, terima kasih. Dari Kabupaten Malang bisa kami sampaikan bahwa sama dengan Pasuruan tadi Pak, kita ada 6 item, 6 kontrak nantinya, 2 lelang untuk kantong plastik sama R3, sedangkan yang PL 4. Status saat ini yang PL untuk depo bangunan sudah kami input di Omspan, kontraknya sudah ditandatangani. Kemudian untuk APD sedang tayang hari ini, cold storage sama Dropbox container ini kita masih mencari penyedia Pak. Kalau cold storage insya Allah masih bisa kita usahakan, tapi untuk Dropbox container ini sama dengan yang di Pasuruan tadi. Memang secara spek sulit untuk dipenuhi Pak, karena harga di pasar sama harga yang dikeluarkan oleh KLHK itu beda. Untuk Dropbox ini kami sudah berkonsultasi dengan Apip, dengan Inspektorat, kemudian kita juga sudah berkomunikasi dengan Bapeda. Jadi penyediaan untuk Dropbox container ini ada 30 unit dengan speknya untuk kapasitas 660 liter. Tapi kalau kita mengejar spek yang ada di KLHK, memang harga yang kami survei di lapangan di atas 4 juta Pak, antara 4,5 sampai 5 juta. Kami sudah konsultasikan bagaimana baiknya, apakah kalau kita mengacu dengan harga, maka harga di pasaran yang 1,5 itu bukan untuk 660 liter, tapi 240 liter. Dengan bahan yang sama, cuma kapasitas tampungnya yang beda, dari 660 ke 240. Itu masih kita komunikasikan lagi, apakah itu nanti menyalahi aturan atau enggak. Karena bagi kami,
yang mengikat itu di 30-nya, Pak. 30 unit itu kalau kita kurangi dengan harga 4,5, maka jangkauan atau cakupan yang ingin kita layani itu jelas berkurang separuh kalau dengan harga 4,5 juta. Kemudian yang untuk kantong plastik ini, Pak, kita lakukan tender umum, sudah dilakukan 1 kali, gagal karena tidak ada yang lolos evaluasi. Kemudian hari ini dilakukan lagi, sudah retender, gagal lagi, Pak. Ini sebenarnya permasalahannya sama, Pak, dengan Dropbox. Kalau kita baca spek yang ada di KLHK, itu agak sulit dipenuhi dengan harga 5.000 per piece untuk bahan yang biodegradable, 1, dan SNI Ecolabel. Ini sulit dipenuhi, Pak. Jadi kemarin ketika penawaran yang melalui lelang ini dievaluasi oleh teman-teman UKBBJ, ditemukan bahwa mereka tidak bisa membuktikan bahwa barang yang mereka akan sediakan itu mempunyai sertifikat ecolabel maupun biodegradable. Jadi ketika sudah di retender hari ini 2 kali tender ini tidak ada yang lolos evaluasi. Kemudian kalau yang untuk R3 limbah B3 ini, Pak, sudah selesai, jadi kita tinggal buat kontraknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak Ponjo. Baik. Berarti ada 6 kontrak nggih Pak Agus nggih. 6 kontrak, 2 Nggih, siap. lelang tender, yang satunya masih Siap. gagal lelang, yang satunya sudah siap tanda tangan kontrak. Nah, saya minta Siap. konfirmasi dari ULP Kabupaten Malang. Baik, siap Bapak. Ya, terkait dengan yang lelang yang udah 2 kali gagal lelang itu, Pak. Baik, jadi dari pagu 1,5 miliar Bapak, yang masuk ke kami ada 2 paket, yaitu yang pertama pengadaan kantong plastik limbah B3 medis, itu dengan HPS sekitar 810 juta, dan yang kedua pengadaan roda 3 dengan HPS 260 juta. Untuk yang roda 3 Pak, sudah selesai Pak prosesnya, ini bisa disiapkan untuk proses kontrak. Sedangkan yang pengadaan kantong plastik memang ada kendala Bapak, di mana pada tender yang pertama itu semua penyedia memasukkan penawaran itu gagal Pak di kualifikasinya. Nah saat ini kami sedang menunggu arahan atau keputusan dari PA terkait tindak lanjutnya. Karena untuk apabila tender sudah dilaksanakan sekali Bapak, untuk melakukan proses selanjutnya apakah tender ulang atau tender cepat, itu dibutuhkan keputusan dari PA Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Tapi masih bisa kemungkinan kalau dari sudut pandangnya OLP Pak, yang satu tender yang 2 kali gagal ini sampai 15 kali Bapak. Mohon izin, masih baru sekali tender Bapak. 2 kali. Bukan 2 kali ya? Oh, baru sekali gagal. Iya. Itu sampai dengan 15 Desember. Bisa mencukupi waktunya jika dia tender ulang. Kalau untuk proses tendernya masih cukup Bapak. Cuma kita harus melihat dari PPK-nya juga Bapak untuk jangka waktu pelaksanaannya. Nah, apakah masih memungkinkan atau tidak? Nah, makanya kita tetap butuh keputusan dari Bapak. Yeah. Jadi kalau dari ini masih nunggu keputusan dari PA-nya nggih? Siap. Siap. Mohon dibantu nggih Pak nggih terkait dengan ULP terkait dengan tender 1 ini. Ya. Pastikan 15 Desember bisa terbayarkan ya. Tapi kalau memang di lapangan nggak bisa dibantu ya nggak apa-apa lah. Tapi kami harapkan bisa dibayarkan ya. Matur nuwun Pak WLP. Siap, kemudian dari sisi Bapeda, ada Bapeda Malang? Siap Pak, saya dari Bapeda. Dengan Ibu Sinten? Yulia. Ibu Yulia, ini kan ada ini ya, ada cadangan dak fisik ya. Tadi udah disampaikan oleh OPD, oleh OLP ada permasalahan di tender lelangnya, ada kontrak plastik tadi yang memang secara spesifikasi dari pagu yang dialokasikan kurang dapat mencukupi. Kemudian dari yang
penunjukan langsung pun ada 2 kontrak yang memang secara spesifikasi susah untuk didapat. Dari sisi Bapedanya, untuk dapat menjembatani OPD tersebut dapat menyalurkan cadangan DAK fisik ini maksimal 15 Desember. Langkah-langkah apa yang dapat dibantu untuk OPD, Bu? Oke. Terima kasih Pak. Tadi kami dengan DLH juga sudah koordinasi sebelum acara ini. Jadi tadi kami bersama Pak Kabid, saya Kasubidnya ya Pak. Tadi sudah dari Pak Kabid memutuskan mungkin kita tidak bisa mengurangi volume. Jadi kalau bisa kita memaksimalkan bahwa volume itu tetap seperti ketentuan. Cuman untuk sesuai harga mungkin nanti akan kami koordinasikan lagi dengan KLHK. Jadi ini tadi karena masalahnya kita koordinasi mendadak untuk persiapan siang ini, mungkin besok setelah hasil dari hari ini kita akan berkoordinasi lagi bersama-sama dengan instansi terkait di Kabupaten Malang sendiri. Begitu Pak. Baik, nanti seandainya udah ada keluar hasil koordinasinya, mohon diinfokan ke KPPN Malang ya, melalui BKAD-nya, supaya kami juga bisa melakukan apa ya, langkah-langkah preventif lah jika memang ini nggak disalurkan. Kami harapkan sih bisa disalurkan ya, karena ini juga kami juga dimonitoring oleh kantor pusat kami terkait dengan penyaluran cadangan DAK fisik ini. Oke, siap. Ya, terima kasih. Oke. Kalau dari APIP Kabupaten Malang. APIP Kabupaten Malang, ada? Saya persilakan untuk open mic untuk APIP Kabupaten Malang. Silakan. Belum respon sepertinya Mas. Belum respon. BKAD Kabupaten Malang. Halo Pak Ponco. Ini BKAD ya. Perwakilan dari BKAD Kabupaten Malang. Iya. Izin dengan Ibu siapa? Saya Arin. Ibu dari, Arin. Iya. Bu Arin kenal sama Bu? Nggih, monggo. Oh ya. Kalau progres dari Kabupaten Malang, ini saya tadi ngecek di Omspan sudah terinput 1 kontrak. Iya. Masih diinput dinas, posisinya masih menunggu dari review APIP. Untuk kontrak yang lainnya masih menunggu dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Untuk uploadnya. Nah, itu jadi progresnya. Iya. Jadi Bu Arin, atas kontrak yang posisi di input dinas tadi, Ibu minta tolong di-push. Berarti kan itu tinggal menunggu review APIP nggih? Minta tolong BKAD dapat koordinasi dengan APIP-nya, untuk segera melakukan review. Dan jika itu udah direview, nanti Ibu lakukan konfirmasi ulang ke OPD sama APIP-nya. Sebelum Ibu tagging, segera ajukan penyalurannya ke kami. Untuk 1 kontrak itu dulu, nggak apa-apa. Oh, nggih Pak Ponco. Jadi nanti batch pertama, baru 1 kontrak tadi, nanti untuk 5 kontrak yang selanjutnya, bisa di batch kedua, batch ketiga, dan batch selanjutnya sampai dengan 15 Desember nanti. Oh, siap Pak. Nggih. Jadi mohon bantuannya dapat koordinasi dengan APIP nggih, Bu nggih, Bu Arin nggih. Nggih, siap Pak Ponco. Matur nuwun Bu Arin. Dari APIP. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Dari APIP Kabupaten Malang belum terhubung. Monggo Bapak Ibu yang bertugas atau yang mewakili APIP Kabupaten Malang bisa open mic. Belum ada respon juga ini sepertinya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya. Ini sampai jam berapa Pak MC? Monggo secukupnya aja. Kalau mau dilanjut boleh. Secukupnya aja. Ini materinya udah habis.
Jadi Iya, gini, siap. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Pak Hendra untuk closing statement ya, kami ingatkan kembali bahwa tadi setelah dari diskusi baik dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, ternyata masih ada kontrak ada kegiatan, bukan kontrak ya, kegiatan yang memang masih proses pengadaannya itu masih bukan proses pengadaannya ya, antara spesifikasi yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan alokasi pagu anggarannya itu tidak sesuai, sehingga susah mendapatkan penyedia barang jasa untuk mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini kewenangan bukan di KPPN Malang, ya. Kewenangan terkait dengan koordinasi itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Ibu. Karena yang membuat rencana kegiatan yang tadi saya tayangkan di awal tadi itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup, hasil koordinasi dengan Bappenas dan hasil koordinasi dengan DJPK selaku pengguna anggaran dana transfer ke daerah ini. Jadi kami KPPN Malang pada posisi yang terima jadi rencana kegiatan tersebut. Jadi jika ada kasus seperti itu, kami hanya bisa menyarankan segera koordinasikan dengan kementerian lembaga, dalam hal ini KL, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mendapatkan solusi. Karena secara jelas, secara gamblang, dalam nota dinas yang kami terima secara internal dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, di sana dijelaskan bahwa pedoman penyaluran cadangan DAK fisik ini mengacunya kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Di situ udah jelas disebutkan. Oke, jadi ketika ada kasus-kasus yang seperti tadi, spesifikasi dengan alokasi anggarannya tidak sesuai atau tidak mencukupi untuk memenuhi klasifikasi tersebut, segera konsultasikan, mumpung masih ada waktu nih. Mumpung masih ada waktu yang nggak cukup lama sih ya, mumpung masih ada waktu yang singkat ini, silakan koordinasi secara intensif. Solusinya seperti apa? Apakah dengan kontrak satuan, ataukah dengan nanti ada perubahan RK? Perubahan RK itu hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tidak bisa dilakukan oleh OPD. Oke, itu saran kami yang pertama. Saran yang kedua, tingkatkan sinergi antara OPD, APIP, BKAD, OLP, dan Bapeda. Nah, Bapeda di sini memang tidak terkait langsung dengan proses penyalurannya. Tapi kami harapkan Bapeda juga dapat memantau perkembangan penyaluran cadangan DAK fisik ini di Pemdanya masing-masing. Jika ada kendala, koordinasikan dengan KL pengampunya. Kami harapkan Bapak Ibu, walaupun dalam aturannya maksimal batas penyampaian kontraknya ke KPPN Malang tanggal 15 Desember, kami harapkan sebelum tanggal 15 Desember kontrak tersebut sudah tersampaikan ke kami. 15 Desember hari atas. Hari Rabu, Mas Majo. Hari Rabu. Nah, kalau bisa kami harapkan di tanggal 13 sudah selesai lah kontraknya ke kami. Ya, kita sepakati ya. Dalam forum ini 13, nanti saya jampri ke masing-masing PIC-nya. Dapat kontraknya udah selesai, udah tersampaikan ke KPPN. Jadi yang perlu kami tekankan lagi, sebagai salur cadangan DAK fisik ini cukup kontrak itu udah ditandatangan. Sudah ditandatangan, udah cukup, tidak menunggu PAST-nya. Tapi karena ini kontrak tahun tunggal, pastikan jangka waktu pelaksanaannya maksimal 31 Desember. Karena ini bukan kontrak yang multi-years. Nah, nanti dibayarkan kepada rekanannya, ya nunggu BAST. Jangan uangnya udah kami salurkan dari RKUN ke RKUD, langsung dibayarkan, jangan. Nunggu BAST. Tetap patuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih atas sharingnya. Kami jadi lebih tahu
kendala-kendala apa yang dihadapi oleh OPD di lingkup KPPN Malang yang mendapatkan alokasi cadangan DAK fisik. Ini akan kami jadikan catatan, akan kami jadikan bahan diskusi internal. Jika memang perlu kami koordinasikan ke pusat, nanti kami koordinasikan dulu dengan pimpinan di kantor ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Pak Hendrawan, mungkin ada ke Pak SC dulu. Mungkin sebelum Pak Hendrawan memberikan closing statement. Silakan Pak Rifki, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ponco atas paparannya yang luar biasa sekali di siang hingga sore pagi hari ini, Bapak Ibu. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami ingatkan kembali bahwasanya link absen atau daftar hadir sudah kami share di kolom chat. Mohon berkenannya untuk mengisi sebagai laporan kami juga, begitu, nggih. Kemudian sebelum acara ini ditutup, kami persilahkan kepada Pak Hendrawan untuk memberikan sebuah closing statement. Baik, monggo Pak Hendrawan, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih juga Mas Ponco yang sudah memberi paparan yang sangat jelas tadi, saya rasa ya cukup menarik diskusi kita siang hari ini. Dari Pemda sendiri juga cukup responsif dalam menanggapi semua permasalahan yang ada. Dari siang sampai sore hari ini tadi ada beberapa hal yang saya catat ya. Yang pertama bahwa untuk KPPN Malang mendapat alokasi dana cadangan itu sebesar 3,102 miliar, itu yang diperuntukkan bagi Pemkab Kabupaten Malang dan Pasuruan. Dan tadi juga disampaikan Mas Ponco, diulang-ulang beberapa kali bahwa syarat penyaluran itu sangat mudah, yaitu hanya menyampaikan daftar kontrak saja. Tapi barangkali untuk sampai di kontrak itu memang perlu proses yang cukup lama ya, dan barangkali memang cukup melelahkan. Kemudian sekali juga bahwa ketika proses tagging itu Pemda juga harus memastikan bahwa data yang akan di tagging itu sudah benar begitu, karena tagging sendiri bersifat final, tidak bisa direvisi, tidak bisa diulang, dan tidak bisa diperbaiki, sehingga semuanya sudah harus dipastikan benar sebelum di tagging. Kemudian yang berikutnya antara Kabupaten Pasuruan dan Malang kurang lebihnya sama tadi, dibuat dalam 6 kontrak ya, dan kesulitannya hampir sama, terutama dalam pengadaan Dropbox karena belum dapat penyedia. Harga yang ditentukan oleh KLH itu lebih rendah daripada harga yang tersedia di pasar. Nah, untuk solusinya memang hanya koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang bisa menyelesaikan, karena tadi sudah disampaikan Mas Ponco bahwa KPPN tidak punya kewenangan untuk sampai ke sana. Kami juga tidak punya tangan yang bisa menjangkau ke sana, sehingga masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi dengan instansi vertikal, dan itu kami harapkan juga tidak terlalu lama, karena kita dibatasi waktu kita. Kalau dari sekarang ya sekarang tanggal 15 ini 1 bulan ke depan. Jadi kami harapkan sekali dalam waktu 1 bulan ke depan, tadi juga sudah diminta komitmennya Mas Ponco, jangan 15 lah, tanggal 13 kita sudah harus selesai ya, karena harapannya sebelum waktu yang sudah ditentukan sudah selesai. Apabila ada kesulitan, kita masih bisa punya spare waktu untuk menyelesaikannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya pada sore ini. Maaf sudah menyita waktunya. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas closing statement-nya. Akhir kata, bagi Bapak Ibu sekalian, kami harap bahwasanya penyaluran cadangan dak fisik ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu tadi sudah disampaikan, yaitu tanggal 15 Desember, ya Bapak Ibu. Diusahakan apabila ada kendala atau ada pertanyaan bisa dilempar di grup dak fisik yang sudah disediakan, atau mungkin bisa langsung japri ke saya atau ke Mas Ponco, monggo. Oke. Baik, demikian atas FGD, atas atensi yang telah diberikan untuk acara pada siang hingga sore pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya end meeting ya.